41 nggak panjangan. Sampai 40 aja ya. Baik para jamaah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Walhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para jamaah, ikhwan akhwat, muslimin muslimat, baik di dalam masjid maupun di luar masjid, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini ya, di Senin terakhir ya bulan Sya'ban ya, karena kita tinggal beberapa hari lagi akan masuki bulan Ramadan. Semoga Allah beri kita kemampuan, kekuatan dan semangat ya untuk tetap taat dalam beribadah Allah, baik sholatnya, tilawahnya, sodakohnya maupun puasa Ramadannya ya. Amin Allahumma amin. Para ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan kajian terjemah ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaallah sekarang kita akan masuki ayat yang ke-38 ya. Ini sampai 40 kita baca ya. Baik para jamaah, sebelum kita kaji bersama, mari kita awali dengan baca Ummul Quran ya, dengan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, Allah beri kemampuan untuk kita memahami, mencerna ayat-ayat yang kita telaah, kita kaji, juga diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Dan juga semoga dengan Ummul Quran yang kita baca, segala apa yang kita panjatkan dalam doa-doa kita Allah kabulkan, yang kita upayakan, yang kita hajatkan Allah perkenankan. Dan juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir karena ada halangan syar'i, semoga semua uzurnya Allah terima. Yang sakit diberi kesembuhan, yang sibuk diberi kelapangan. Juga untuk keluarga kita yang telah Allah panggil, teman-teman kita yang telah menghadap Allah, guru-guru kita yang telah mendahului kita, juga para pewakaf masjid ini, semoga tempatkan di sini tempat yang terbaik dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah
wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi wa asla fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Kita langsung ke terjemahannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau perlu pendalaman materi dari segi terjemahan atau ilmu-ilmu tajwid, boleh langsung tanyakan ya. Wasariku, dan pencuri. Ini sudah bentuk apa, subjek ya, dikata saroko. Saroko mencuri, kata kerja. Nah, kalau sariku sang pencuri atau orang yang mencuri ya. Jadi sebagai pelaku ya. Dan pencuri ya, pencuri laki-laki, wasariqatu, dan pencuri perempuan ya. Bedainya kalau laki-laki nggak ada tak marbutoh, nah kalau perempuan ada tak marbutoh ya. Tak marbutoh itu tak yang bulat ya. Kalau yang terbuka namanya ta maftuhah, yang mangap ya Pak, titik dua, nah itu namanya ta maftuhah. Kalau ini ta marbutoh, berarti sini pelakunya adalah perempuan. Kalau kata kerja pakainya ta maftuhah, sarokot. Nah kalau sarokot berarti pelakunya perempuan, sarokot. Kalau saroko itu dia laki-laki mencuri, sarokot dia perempuan telah mencuri. Itu kalau kata kerjanya. Kalau ini bentuk fa'ilnya ya, subjeknya. As-sariku was-sariqah ya. Saya ulang, dan pencuri laki-laki, was-sariqatu, dan pencuri perempuan. Ini masih ada was-sariku, ada wawunya Pak, berarti masih ada hubungannya dengan ayat-ayat yang di atas terkait dengan apa? Azab ya, siksaan. Faqta'u, maka ya, potonglah. Jadi itu ada fa sebagai apa namanya? Bentuk atof ya, huruf atof. Nah kemudian ada kata kerja tambahan sama alif tuh Pak, asalnya kotoa, memotong ya. Kemudian dibentuk kata kerja dia apa, kotoa ya kotou, jadi uktu gitu ya, uktu. Nah kalau jamak uktu ya, ukto ya, ukto mah ya, jadi uktou ya, jadi jamak. Jadi apa, iqta'u ya, bukan uto. Iqta asalnya iqta ya, iqta, iqta'a, iqta'u gitu ya. Jadi bukan o ya, i ya, iqta gitu, iqta. Jadi maka potonglah ya, maka potonglah oleh kalian semua aidiyahuma, tangan keduanya ya, tangan keduanya. Keduanya ini maksudnya laki dan laki maupun yang perempuan ya. Jadi iqta'u, potonglah tangan-tangan mereka, tangan mereka berdua, jazaan sebagai balasan, sebagai balasan. Bima, dengan apa yang, atau disebabkan apa yang ya, mbaknya bi huruf jar sababiyah, kasaba dia berdua telah lakukan ya. Jadi kasaba itu sinonim dengan fa'ala, dengan amila ya, sinonim. Nah pakai kasaba karena orang mencuri itu pasti. Jadi bedanya gini Pak, antara fa'ala dengan kasaba. Fa'ala bekerja, berbuat ya. Kasaba juga bekerja, berbuat. Tapi kalau pakai kasaba, perbuatan yang dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh, serius ya. Makanya orang Jawa bilang kalau tanya mau kemana, mau kasab, itu maksud kerja, mau kerja keras gitu ya, kerja keras, kasab. Jadi,
Bima disebabkan apa yang kasaba dia berdua telah lakukan, nakalan sebagai nakalan ya. Nakalan bisa diartikan siksaan atau balasan. Balasan yang berupa siksaan atau hukuman. Minallah dari Allah. Jadi perintah untuk memotong tangan pencuri laki-laki itu bukan dari Nabi lagi ya. Tapi dari Allah. Walaupun yang mengeksekusi, yang menetapkan hukum Nabi ya, karena memang diturunkan kepada Nabi dan itu pernah dilakukan pada zaman Nabi. Wallahu dan Allah itu azizun maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Jadi motong tangan itu berarti bukan Allah zolim, tapi Allah bijak. Karena terkait dengan kezoliman yang mereka lakukan. Mencuri itu Pak merugikan orang, berarti berbuat zolim itu. Maka keputusan Allah untuk suruh potong tangan itu adalah karena itu maha hakim. Allah itu maha bijaksana. Faman maka barang siapa yang bertobat ya, bertobat kepada Allah mimba'di dari sudah zulmi perbuatan zolimnya ya, tadi mencuri tadi ya Pak. Jadi mencuri itu zolim karena mengambil hak orang. Wa aslaha dan dia berbuat apa? Aslaha melakukan perbaikan ya, perbaikan. Yang tadinya mencuri sekarang berbagi gitu ya Pak. Dermawan, tobat, Pak ya. Bukan berbagi karena duit boleh mencuri, bukan ya. Itu Robin Hood. Enggak seperti itu. Fa innallaha maka sungguh Allah yatubu dia akan menerima tobat alih atasnya. Jadi tadi taba kata kerja lampunya ya tubuh kontinunya mudoreknya. Nah taba karena pelakunya orang makanya bertobat. Kalau ya tubuh pelakunya Allah maka artinya menerima tobat gitu ya. Sama-sama taba ya tubuh, tapi ketika pelakunya beda ya maka maknanya beda. Maknanya jadi berbeda. Kalau pelakunya kita bertobat, kalau pelakunya Allah menerima tobat. Saya ulang, fa innallah maka sungguhnya Allah itu ya tubuh, dia Allah menerima tobat alih atasnya orang yang bertobat ya, pasti diterima tobatnya. Innallah sungguhnya Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang tuh. Jadi Allah itu maha pengampun, dosa sebanyak apapun, segede apapun, kalau si hamba itu mau bertobat maka pasti diampuni. Dan kalau sudah diampuni, bukan cuma diterima tobat, dirohimi, disayangi Pak, disayangi. Jadi kalau sudah bertobat disayang, ya, disayang oleh Allah itu ya. Emang kita ya, orang salah sama kita, ya sih dimaafin, tapi udah dimaafin masih apa? Polo-polo dicuekin biasanya ya, dicuekin. Berundel apalagi. Kalau Allah mah nggak begitu. Kalau Allah udah menerima tobat orang salah kepada Allah, disayang. Kalau kita orang udah minta maaf berkali-kali pun dimaafin, cuman itu ya, sulit untuk apa? Merubah suasana hatinya supaya sayang ya, susah itu, susah banget. Susah. Itu bedanya kita dengan Allah. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu ya? Asalnya ta'lamu ada alam ya, huruf jazm maka disukun. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Jadi yang manakah itu adalah a-nya itu sebenarnya, hanya a istifham. Lamnya nafi. Tidakkah ya kamu tahu annallah sungguhnya Allah itu lahu baginya Allah mulkus samawati wal ard. Bagi Allah itu mulku raja ya, Allah itu raja langit-langit dan bumi. Jadi inilah ya, kerajaan Allah yang tidak ada batasannya ya. Di langit rajanya Allah, di bumi juga Allah, dan tidak ada batas waktunya, bahkan termasuk bukan langit dan bumi doang, tapi maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Jadi akhirat di dunia masih ada raja selain Allah ya, raja apa ya, yang merajai suatu kerajaan gitu ya, manusia kayak sekarang di Arab, di Kuwait ya, itu kan raja. Kalau kita presiden. Kalau di akhirat nanti sudah nggak ada presiden, nggak ada raja lagi ya, udah nggak ada. Di dunia lengkap, ada presiden, ada raja, mantan presiden ya. Yu'adzibu dia Allah benar-benar akan mengadab
atau pasti akan mengadab may yasha'u, siapa-siapa yang dia Allah kendaki. Ya, dikendaki. Kenapa dia kendaki diazab? Karena tidak mau bertobat. Wa yaghfiru, dia Allah akan mengampuni lima yasha, bagi siapa yang dia kendaki. Kenapa diampuni? Karena mereka bertobat. Wallahu, dan Allah itu ala kulli, atas segala syai'in, suatu, qadir, maha kuasa. Ya, ini salah satu ayat yang bicarakan masalah hukum had atau hukum pidana ya. Ini di selain tentang kisos yang sudah kita pelajari di surat apa? Al-Baqarah ya, tentang hukum membunuh. Dan sekarang atau juga kisos nggak mesti membunuh ya, termasuk melukai apa saja, gigi, telinga, ya, sama ada kisosnya. Nah sekarang tentang mencuri. Jadi dalam fikih disebut hukum had, ya, hukum had. Ya, bahasa kitanya hukum pidana. Nah untuk perkara mencuri ya, laki-laki atau perempuan itu sama ya, sama. Jadi tidak laki-laki lebih berat, perempuan lebih ringan, tidak. Nah perintah Allah faqta'u ya, iqta'u, potong tangan mereka. Ini Nabi pernah melakukan, juga khalifah-khalifah termasuk Umar ya melakukan, dan dilakukan dengan pertimbangan hukum yang sangat-sangat ketat ya, nggak sembarangan main potong ya Pak, ketat. Karena ada ukurannya, batas batas minimalnya, dan termasuk juga atas dasar apa dia mencuri. Karena Nabi juga pernah bersabda, tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia lapar, karena Allah hendak memberi makan dia. Tidaklah pencuri itu mencuri ketika dia telanjang, karena Allah hendak memberi pakaian dia. Ini juga jadi pertimbangan, ya kan, pertimbangan seorang hakim, ya, qadhi. Jadi jangan gara-gara dia orang tuh lapar, kemudian dia mencuri makanan, main potong tangan, itu ya, seperti itu. Ini lagi rame di mana Pak? Di Jawa Timur ya, anak seorang kakak tertua nyuri pisang untuk ngasih makan adik-adiknya yang yatim piatu, diarak, ditelanjangin, tapi bukan telanjangin. Itu, nah ini. Kemudian ya endingnya sih akhirnya kalau nggak salah apa ya, adik-adiknya itu akhirnya dibantu sama polisi ya gitu ya, seperti itu. Tapi ya ini itu namanya nggak boleh seperti itu ya. Artinya dalam hukum Islam, apalagi hukum positif, juga pasti ada aturannya ya, seperti itu. Jelas nyolong pisang ya, mungkin orang lapar untuk ngasih makan ya adik-adiknya, seperti itu. Seperti kasus juga nenek-nenek yang nyolong singkong ya di Lampung itu. Jadi seperti sabda Nabi tadi, artinya seorang qadhi atau hakim dia harus mempertimbangkan alasannya, dan bahkan harus ditanya, ya pasti ditanya ya Pak, tentang besarnya pencurian ya. Rasulullah itu membuat batasan minimum itu berapa? 1/4 dinar. Ada juga menyebut 3 dirham. Nah, itu. Kalau 1 dinar itu kan 4 gram seperempat. Kalau 1/4 dinar, emas ya Pak, emas murni ya, emas murni ya. Nah, kalau 1/4 dinar berarti sekitar 1 gram berapa? Tapi ada juga ketentuan yang selama ini dipakai 1 gram, 60 ya, 1 gram, 6 ya, koma lah, ada koma gitu. Pokoknya 1/4 dinar lah ya, 1/4 dinar. Jadi kalau 1 gram, 1 dinar itu 4 gram seperempat ya, 4-nya. Ukuran minumnya, seperti itu. Ada ukurannya. Gitu. Artinya kalau memang sudah sesuai dengan ketetapan minimum, berarti memang bisa dihukumi tadi dengan potong tangan. Tapi juga ada pertimbangan lain. Mencuri ini emas lagi dipakai, memang lagi dipolerin keluar gini ya. Apa memang emas ada di dalam laci. Kalau motor itu
Di luar ya, bahkan nggak dikunci apa dalam garasi seperti itu. Karena Nabi juga pernah membebaskan orang dalam riwayat ya Pak, seorang motong kambing ya, kambing yang ternyata nggak dihukumi dengan potong tangan karena kambing itu memang nggak sampai target minimum. Kambing mungkin kecil kayaknya ya Pak ya, mungkin kambing kecil, mungkin kambing kecil. Karena kalau kambing gede itu ya 1 dinar rata-rata, 1 dinar itu. Tapi kalau mungkin kambing kecil, karena sahabat Nabi juga pernah 1 dinar dapat 2 kambing seperti itu ya. Jadi, nah kalaupun nggak dipotong tangan ada hukum lain tetap. Makanya kan tadi ada 3 dirham. 3 dirham itu nggak sampai 9 gram Pak. Karena 1 dirham itu sekitar ya 2 sekian gram perak ya itu. Artinya hukum ini memang ditetapkan harus dengan pertimbangan sangat ketat. Kenapa dia mencuri, berapa besar yang dia mencuri, ya kan? Karena apa dia mencuri dan di mana barang yang dicuri seperti itu. Jadi pertimbangan semua. Makanya praktek had ini nggak dikerjakan secara liar ya, artinya nggak semerta-merta ya Pak. Orang nyolong motor kita langsung kita panggil, seret, potong tangannya, nggak seperti itu ya. Loh nggak kan? Harus tadi. Dan itu namanya main hakim sendiri. Tadi harus dilaporkan, ditangkap dulu sampai kita tangkap, kemudian dilaporkan berwajib. Ya nggak boleh itu, nggak dalam Islam nggak boleh, bukan tangkap aja dilaporkan. Gitu kan, nyolong motor kemudian sampai mati ada, dibakar ada, nyolong kotak masjid juga dimatiin ada. Gitu ya. Ya, tadi ya kalau mungkin sudah memang di profesi dia memang sebagai begal motor segala macam ya itu. Ya beda dengan mungkin orang yang nyuri duit kotak masjid memang buat makan kali ya. Bisa juga buat makan, bisa juga memang dia kepepet bayar kontrakan segala macam. Bisa banget loh Pak. Bisa itu. Loh iya. Bisa kepepet bayar kontrakan juga bisa. Bisa sebenarnya. Nah duit di masjid, kotaknya kaca, kelihatan kan Pak? kelihatan itu kan ya, mengundang kan itu seperti itu. Ya mengundang kan ya, tempat saya ngajar tuh Pak di Asifa ya, ambil kotak masuk ke dalam ruangan muslimat itu kan ditutup kan, anteng banget sampai selesai, dibawa kotaknya dibawa ke itu, masuknya pakai pakaian perempuan padahal laki-laki masuk orang tahunya ibu-ibu lagi mau sholat ya. Karena pakai CCTV kan kelihatan itu. Nah ini ya seperti itu. Jadi ya tadi berangkat dari hadis tadi termasuk apa bahwa seorang ketika seorang pencuri yang mencuri karena lapar, dia bukan pencuri tadi. Karena Allah tidak ngasih makan, ya karena Allah tidak ngasih makan padanya. Seorang yang mencuri bukan pencuri ketika dia telanjang, karena Allah tidak ngasih pakaian. Nah, itu berarti memang itu sedikit pertimbangan. Jangan-jangan mencurinya karena memang dia kelaparan, atau mau ngasih makan adik-adiknya yang lapar tadi, seperti itu. Atau dia mencuri pakaian karena memang dia nggak pakai baju. Ini pertimbangan. Jadi alasannya seperti itu. Lain dengan yang profesi pencuri. Kan ada Pak ya, profesi pencuri. Profesi berarti kan, profesi. Bukan karena terpaksa, karena dorongan, tekanan hidup ya yang memang sangat sulit, bukan seperti itu, terpaksa. Nah, termasuk juga besarnya tadi ya, besarnya barang yang dicuri. Ada angka minimum ya, minimum tadi ya. Nabi menyebutnya 1/4 dinar. 1/4 dinar itu. Nah, ini 2 itu. Nah, bukan berarti kemudian dibebaskan ya, kalaupun tadi dihukum bukan hukuman potong tangan ya, bisa dialihkan dengan dicambuk dan lain sebagainya, atau mungkin dipenjarakan dalam waktu yang nggak lama dan sebagainya, jadi nggak sampai potong tangan. Jadi ada tetap hukumannya karena itu betul-betul lima gitu. Nah, ini penting harus kita ketahui. Nah, ada yang menyebut ayat ini ya, dalam riwayat itu terkait dengan perempuan Makhzumah ya, yang mencuri dari kalangan suku Quraisy ya itu.
Jadi karena dia adalah suku yang mulia, nah kan jadi suku Quraisy itu ada beberapa kabilah ya, ada bagi kabilah Bani Hasim, Bani Umayyah, Bani Adi, Bani Makhzumah ya, macam-macam kabilah. Bahasa kitanya marga gitu ya. Kayak orang Padang ada Caniago, ada Hamidi ya. Ada Hamidi semakin seperti itu. Kalau Batak ada macam-macam marga ya seperti itu. Nah, itu ada. Nah, ketika seorang perempuan mencuri, nah mereka dari Bani Makhzumah, pembesar-pembesarnya, ini memang suku terhormat dari kalangan Quraisy itu. Mereka terkenal orang kaya-kaya. Tapi ironi ya, orang kaya-kaya mencuri, itulah ya, namanya harta ya Pak. Itu. Oh iya ya, iya itu udah, cuman istilahnya aja gitu kan. Soalnya dengan kata koruptor tuh kayaknya lebih halus apa terhormat gitu ya, korup. Ya, sebenarnya kamu bilang pencuri, bilang maling juga pantas aja gitu kan, seperti itu. Ya maling kan, maling uang negara gitu kan, maling uang rakyat lah, uang negara ya, uang rakyat, ya kan, mencuri. Ya itu, artinya enggak pandang bulu, ya, enggak tebang pilih ya, sekalipun di suku yang terhormat ya, walaupun waktu itu tempat dinegosiasi lewat siapa? Usama bin Zaid ya, Usama bin Zaid ya. Jadi mereka ini kalau sampai salah satu anggota kabilah kita ada yang dipotong tangannya, betapa turunnya, jatuhnya ya marwah kabilah Banu Makhzum ini. Kami bagian pada suku Quraisy. Akhirnya mereka musyawarah para pembesarnya ya, dan kemudian kayaknya nggak ada yang bisa menjembatani untuk negosiasi dengan Nabi kecuali siapa? Usama bin Zaid ya, karena beliau termasuk orang yang sangat dicintai sama Nabi sebagai cucu angkat yang sangat dicintai. Nah, begitu waktu itu Usama masih anak-anak kayak Pak, mau aja dia kan, mau aja kan, datang ke Nabi. Begitu cerita ke Nabi, langsung apa kata Nabi? Apakah kamu minta keringanan atas keputusan hukum Allah? Demi Allah ya, kalau Fatimah binti Muhammad mencuri akan saya potong tangannya. Jadi akhirnya perempuan Makhzumah tadi tetap dipanggil dan dipotong tangannya. Dipotong tangannya. Dipotong tangannya, pergelangan. Potong tangannya. Gitu. Ya, artinya Nabi menjatuhkannya, mengeksekusi bukan Nabi gitu ya, tapi dipotong tangannya beneran. Jadi zaman Nabi pernah terjadi seperti itu. Juga tadi pernah membebaskan, artinya karena orang itu mencuri kambing tidak senilai dengan angka minimum. Zaman Abu Bakar juga pernah terjadi seperti itu. Jadi hukum itu memang berlaku ya kepada siapapun, bahkan orang-orang yang non muslim Pak, termasuk orang Nasrani, termasuk Yahudi bahkan ya, lebih senang kalau hukum itu memang diputuskan oleh orang Islam ya kan. Nah, itu kasusnya siapa? Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Quraidah itu kan mengingkari janji ya, janji dengan Nabi dan kaum muslimin. Nah, ketika mereka tertangkap sebagai tawanan, mereka minta dihukumi sama Sa'ad bin Mu'ad, seorang Yahudi, pemimpin Yahudi yang masuk Islam. Gitu. Minta mereka sendiri, dan Nabi yang mengizinkan. Pada waktu itu Sa'ad bin Mu'ad dalam keadaan sakit yang parah, dia bisulan Pak di tangan. Ya, yang itu kalau meletus itu bisul bahkan mati ya, bakal mati. Sampai akhirnya sama Nabi dibikinkan kemah di samping masjid Nabi supaya Nabi sering membesuk. Nah, pas giliran waktu waktunya untuk mengadili mereka didatangkan ya, karena mereka sendiri yang mereka meminta supaya menjatuhkan hukuman buat kami. Mereka jumlahnya banyak Pak ya, jadi kita ribuan. Cuman kaum laki-laki yang dipandang sebagai pejuang mereka ya sekitar 700-an ya, 700-an. Semua yang lainnya perempuan, anak-anak gitu ya. Nah, pas waktunya mereka kapan jatuhnya hukuman itu, kapan mereka dihukumi, maka tadi dihadirkan siapa? Sa'ad bin Mu'ad.
Datang sambil mengendarai himar atau keledai. Nah, begitu datang, Nabi bilang ke mereka itu, bangun kalian semua, hormati pimpinan kamu. Pada waktu itu sudah beda akidah ya Pak. Saat sudah muslim, yang taat mereka masih kafir ya, sebagai orang Yahudi dari Bani Quraidah. Dan memang ada semangat buat Sa'ad bin Mu'adz untuk menyaksikan apa akibat yang dialami oleh Bani Quraidah atas pengkhianatannya terhadap perjanjian dengan Nabi, seperti itu. Nah, ternyata mereka minta dihukumi sama beliau itu. Nah, begitu sampai, berdiri kalian, hormati pemimpin kamu. Jadi menghormati sambil berdiri itu ternyata memang perintah Nabi ya, boleh seperti itu. Ketika orang datang ya, sebagai orang yang perlu kita hormati ya, kita berdiri boleh. Kata Sa'ad, mereka minta aku yang menghukumi. Iya. Kemudian mereka mengatakan, iya kami minta dihukumi oleh kamu. Nah, akhirnya Mu'adz bilang, iya saya akan menghukumi kalian dan beliau ini. Dan Nabi Mu'adz Sa'ad menunjuk kepada Nabi dan para sahabat Nabi. Nah, akhirnya apa? Saya putuskan untuk kaum laki-laki dari kalangan ya orang yang tergolong sebagai pejuangnya gitu ya, ikut yang berperang dengan dihukum mati. Anak-anak dan perempuan ditawan. Dan harta mereka menjadi ghanimah buat kaum muslimin. Nah, begitu udah putus seperti itu, Nabi bilang, wahai Sa'ad bin Mu'adz, engkau telah menghukumi dengan hukum yang benar yang datang di langit yang ketujuh. Tuh. Jadi hukum itu nggak berpihak kepada siapa, termasuk kepada suku bangsanya sekalipun. Memang seperti itu buat pengkhianat yang memerangi, udah berkhianat, mengkhianati janji, memerangi lagi Pak. Mengkhianati janji aja sudah sangat fasik, apalagi malah memerangi, malah dia bersekutu dengan orang-orang kafir Mekah. Itu Yahudi Bani Quraidah. Itu akhirnya ya tadi mereka dihukumi dengan hukum Allah ya, hukum Allah itu. Jadi mereka sekalipun senang kalau dihukumi dengan hukum Nabi, karena Nabi itu menghukumi tidak berpihak kepada siapapun kebenaran. Gitu ya. Nah ini termasuk mencuri. Maka seandainya Fatimah binti Muhammad akan saya potong tangannya. Gitu. Nah kira-kira ini kan disebutkan tadi kan Pak, faqta'u aydiyahuma jazam bima kasaba nakala minallah. Maka potonglah oleh kalian tangan-tangan mereka berdua ya, baik laki perempuannya, sebagai balasan terhadap apa yang dia berdua telah kerjakan, sebagai nakalan ya, balasan siksaan dari Allah. Nah kira-kira hikmahnya itu apa ya Pak? Terkesan ini kan orang di sana di luar Islam memandang hukum seperti itu terkenal keras, enggak berpihak pada hak-hak asasi manusia, baik itu potong tangan maupun membunuh. Mereka mengkritisi seperti itu loh Pak. Iya, hukum Islam itu kejam. Nah, padahal tadi kalau kita membiarkan menanggalkan hukum kisos seperti yang hari ini ada, akan Pak? Banyak sekali praktek pembunuhan. Karena membunuh ternyata hukumannya bukan di kisos, cuma dihukum sekian. Oh iya kan? Kan berarti sama dengan apa? Kayak sama dengan ada pembiaran artinya. Mereka untuk membunuh lagi. Karena ternyata melakukan pembunuhan itu tidak dihukum kisos. Akhirnya mereka ya senang saja gitu kan. Termasuk juga mencuri. Dengan mencuri dipotong tangan, paling tidak Pak, ketika si orang ini yang pernah dipotong tangannya dia berjalan kemana, itu akan menjadi apa? Menjadi ibroh, ya kan? Menjadi pelajaran, pengajaran buat orang-orang yang belum mencuri, ya kan? Loh iya kan? Dibanding cuma di penjara kan? Di penjara lah tadi kan dikasih makan, ya kan? Nanti pulang keluar nyuri lagi. Oh iya, pulang dari penjara Pak nyari kerja susah. Oh iya, pulang dari penjara Pak nyari kerja susah gitu kan, nyuri lagi.
Gitu. Akhirnya masuk lagi, enak ya. Tapi kalau dengan dipotong tangan, ya, yang bersangkutan kalau memang benar-benar tobat, Allah terima taubatnya pasti Pak. Yang kedua, membuat si yang bersangkutan jadi jerak. Masa iya sih udah dipotong tangan satu mau yang kedua kalinya gitu kan? Seperti itu kan, jerak. Yang ketiga, bisa menjadi pelajaran buat orang-orang yang belum mencuri. Yang keempat, ya, membuat penguasa tidak repot-repot membuat membuat penjara. Nah, iya kan, nggak repot buat penjara. Oh, iya. Buat penjara modalnya besar, belum membiayai sipir-sipirnya dan sebagainya, menggaji, ngasih makan, ya kan. Iya, kalau sudah tempuh di dunia sudah nggak akan lagi. Yang penting dia benar-benar tobat. Seperti halnya kasusnya perempuan Juhaina yang dihukum rajam, ya kan. Nabi menyolatkan jenazahnya, walaupun sempat diprotes sama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kok engkau nyolat, ini kan pezina. Kata Nabi, tobatnya perempuan ini kalau dibagi pada 70 penduduk dia akan kebagian semua tobat seorang ini. Ya kan? Berarti kan udah pastikan masuk surga itu orang, Pak. Mati sebagai petobat, bukan pezina lagi. Iya kan? Bukan pezina, sebagai petobat, dia udah bertobat. Ini kondisi yang terbaik, mati sebagai tobat. Termasuk tadi, kalau dengan potong tangan dia tobat, ya tobat, kemudian nggak ulang lagi, benar-benar itu sudah nggak ada hukuman lagi. Karena mestinya hukum-hukum pidana yang dilakukan di dunia itu sebagai apa? Bentuk tobat. Bentuk tobat. Makanya kan buat laki-laki yang menjinai perempuan tadi, sama Nabi kan nggak diuber-uber, nggak dikejar-kejar. Mungkin dia emang nggak mau tobat, ya kan? Kalau tobat kan tobat kalau dia ngadu, karena nggak ada empat saksi kan? Itu ada 4 saksi. Karena nggak ada 4 saksi laki-laki, Nabi nggak memanggil, Nabi nggak menanyakan dengan siapa kamu berzina. Nah, kalau dia mau tobat, yang ngadu seperti perempuannya tadi, ngadu, siap untuk dilaksanakan hukum pidana. Itu. Nah itu ya, jadi kalau dia siap dengan hukuman takisosnya, entah rajam atau jilidnya, atau juga potong tangannya, atau juga dicambuknya, ya dijilid ya, untuk perempuan gadis atau bujang gadis yang berzina, itu sebagai bentuk tobat, udah. Jadi udah nggak ada dosa lagi yang kebawa ke akhirat. Itu seperti itu. Jadi sebagai mesti seperti itu ya. Jadi sebagai bentuk tobat. Mestinya seperti halnya Nabi laksanakan, hukum rajam pun di persimpangan jalan, ya, di persimpangan jalan, tempat orang lalu lalang lewat. Itu. Jadi setiap orang lewat dia melempar dengan batu, begitu, seperti itu. Begitu juga hukum kisos, disaksikan oleh orang banyak, supaya tadi membuat orang jadi jerak, disaksikan. Nah tapi tadi ya, pernah saya nanya Pak, waktu saya di Mekah itu, kok saya namanya Sukri ya, saya tanya, kok saya nggak pernah ngelihat ada orang di kisos ya, pancung atau ada Ustadz, dia bilang, tapi pelaksanaannya kalau rajam tuh di penjara. Nah itu, kalau kisos itu sekarang di Masjid Kisos di Jeddah sana. Dia cerita, dulu saya waktu masih kecil ada pengumuman tuh, ada orang yang memakar mau membunuh raja atau apa, kemudian ditangkap, dia mau dibunuh. Nah pelaksananya itu depan Masjidil Haram. Nah saya anak-anak waktu itu, saya seneng kayak seperti orang mau dipanggil mau dikasih halawah, dia bilang. Halawah itu permen, Pak. Nah, saya kami ngelihat, begitu ngelihat itu ya, kemudian pulang nggak enak makan, ya bilang gitu, anak-anak seperti itu. Nah itulah kemudian kenapa juga hari ini prakteknya nggak viralkan, nggak diumumkan, karena mungkin ada tekanan dari Barat, tekanan, Pak. Itu karena seperti itu. Bahkan memang nggak boleh dipoto, nggak boleh. Jadi dia bilang di Masjid Kisos itu Pak, di depannya itu ada bangunan kayak rumah joglo gitu, udah dipotong, pala putus, jatuh, diambil sama dokter, jahit lagi, disambungin lagi, kemudian bawa.
Jadi nggak diumumin seperti itu. Prakteknya nggak diumumin. Gitu. Jadi mestinya malah nggak seperti itu. Mestinya malah supaya disaksikan orang banyak. Biar orang tuh dia takut, takut membunuh, takut mencuri, takut zina, gitu loh Pak. Iya. Demikian para ikhwan sekalian ya, untuk kajian ini mungkin kita akan off dulu ya, karena kita akan masuk Ramadan ya. Mudah-mudahan di akhir Saban ini kita bisa saling berlapang dada. Nah, saya kemarin ngaji Pak di Cilengsi itu disampaikan saya Imam Muslimin. Salah satu hal yang sangat penting Pak, ketika jelang Ramadan itu apa? Harus menghilangkan dengki di antara kita. Gitu ya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kami ya para sahabat, ketika kami nggak berani memasuki Ramadan kalau dalam dada-dada kami masih ada rasa dengki. Jadi harus bebas bersih di antara kita. Sama jamaah, sama keluarga di rumah, istri, anak, tangga harus bebas. Karena kita akan masuk bulan suci. Ya, hati kita juga harus suci. Itu ya. Jadi memaafkan tanpa diminta. Itu mestinya justru dilakukan ketika jelang Ramadan seperti ini. Gitu ya. Di para jamaah saya mohon maaf secara khilaf ya, karena saya banyak ngomong pasti banyak salah ya. Nah, mudah-mudahan para jamaah mau memaafkan. Insya Allah kan Pak ya. Insya Allah. Kalau bapak-bapak mah nggak perlu ada yang dimaafkan ya, nggak ada salahnya. Kan timbang duduk doang kan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran para jamaah sekalian, penyampaian kita memberikan biasa. Kacamata ketinggalan di Jelambar. Iya, kacamata di Jelambar ketinggalan.